Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Amus Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mapel Akidah Akhlak kelas 8 MTS, yaitu bab ke-8 tentang husnudzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Tasamuh. Pengertian dan pentingnya tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya murah hati atau lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Dalil tentang perintah tasamuh dalam surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Al-Kafirun ayat 1-6. Kemudian pada surah Ali Imran ayat 20, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, yang kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Al-Imran ayat 20. Bentuk-bentuk tasamuh. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan, menghormati dan menghargai perbedaan. Perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh. 1. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 2. Tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela. 3. Menghormati dan menghargai perbedaan. 4. Memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya walaupun terdapat perbedaan. Contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. 2. Tidak menyalakan klakson motor atau mobil karena melewati tempat ibadah. 3. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. 4. Memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. 5. Menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah. 6. Tidak makan di sembarang tempat pada waktu siang pada hari bulan puasa. Hikmah perilaku tasamuh. 1. Dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. 2. Menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. 3. Mendapatkan teman yang semakin banyak. 4. Timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. 5. Memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. 6. Mudah mendapatkan relasi. 7. Jika mendapat kesulitan akan banyak orang yang menolong. 8. Jika melakukan kesalahan banyak orang yang mau memahami.
Upaya membiasakan diri bersikap tasamuh. 1. Memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. 2. Menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. 3. Mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita. 4. Berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri. Dan 5. Senantiasa mengevaluasi diri sendiri. Ta'awun. Pengertian ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Dalil tentang perintah ta'awun. Dalil nakli yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari pelaksanaan ta'awun, salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Tolong menolong ditujukan kepada semua manusia, tidak harus dengan sesama muslim saja dalam seluruh aspek kehidupan. Namun, jika dengan non-muslim harus dibatasi. Tidak ada kerjasama tolong-menolong dalam hal akidah dan ibadah. Bentuk atau contoh ta'awun. Yang pertama, meringankan beban hidup orang lain. 2. Menutupi aibnya. 3. Memberi bantuan kepada seseorang. Dan 4. Mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima suatu musibah. Dampak positif membiasakan sikap ta'awun. 1. Terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. 2. Membuat tugas yang berat menjadi ringan. 3. Terwujudnya persatuan dan kesatuan. 4. Menimbulkan rasa simpati pada sesama. Upaya membiasakan bersikap ta'awun. 1. Menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. 2. Menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. 3. Membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. 4. Membiasakan melihat potensi diri baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Demikian keseluruhan pembahasan Mapel Akidah Akhlak kelas 8, bab yang ke-8, yaitu membiasakan akhlak terpuji, husnudzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.